Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersuka cita kita bisa kembali lagi bertemu di dalam program ini. Dan saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, itu memberkati rohani kita. Nah, juga memberkati kehidupan jasmani kita. Saya hari ini mau membaca untuk Anda dari Lukas pasal 15 di ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah saudara, ini adalah kisah tentang anak yang hilang, yang saya yakin sudah banyak anak Tuhan tahu kisah ini. Kalau saudara belum tahu, saudara boleh buka Alkitab. Nah, saudara boleh melihat di Lukas pasal 15 ini. Nah, tadi ayat 21 ya, saya baca dari ayat 21 dan sampai 23. Cerita tentang seorang bapak memiliki dua orang anak. Anak ini, yang satu, yang kecil itu, papanya belum meninggal, itu sudah minta bagi warisan ya. Nah, anaknya ini dapat warisan, kemudian dia pergi menghabiskan warisan yang ada, uang yang ada, sampai terakhir dia mengalami kesulitan, sudah tidak punya uang, tidak punya teman. Biasanya banyak teman, banyak uang, banyak teman ya, tapi kalau sekarang nggak ada uang, nggak ada teman lagi, dan dia nggak ada yang bantu. Akhirnya dia bekerja di tempat yang paling rendah, yaitu menjadi penjaga babi ya. Dan pada waktu itu dia punya gaji mungkin juga cukup untuk dia makan ya, sampai dia ingin makan makanan babi yang ada. Pada waktu dia hadapi situasi seperti itu, dia teringat akan rumah bapaknya yang begitu banyak karyawan, dan karyawan bapaknya tidak pernah makan makanan babi seperti dia. Kemudian dia ambil keputusan untuk pulang, kembali mengasihi bapaknya, kembali ke rumah bapaknya. Dan ketika dia sampai rumah bapaknya, bapaknya menyambut dia dengan luar biasa, dan dia bilang sama bapaknya itu bahwa dia sudah berdosa kepada bapaknya, dan bapaknya menyambut dia dengan sukacita, dengan pesta yang luar biasa, sampai lembu tambun pun dipotong ya. Nah, ini cerita yang luar biasa. Nah, sebenarnya cerita tentang bapak dan dua anak ini, bapak itu adalah bapak yang di surga. Dua anak ini adalah perumpamaan kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini ya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, yang ingin saya sampaikan pada hari ini, kalau kita mau mengasihi Tuhan, mau bertobat kembali kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita lebih daripada itu ya. Seperti bapak ini menyediakan lembu tambun, sekalipun anaknya sudah berdosa, sudah bersalah sama dia, tapi dia minta ampun sama Tuhan, mau kembali kepada Tuhan, mau mengasihi Tuhan lagi. Tuhan akan senang sekali menyambut kita dan menerima kita, bahkan memberkati kita. Jadi marilah kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan lebih, supaya Tuhan punya kasih boleh kita rasakan lebih banyak lagi di dalam hidup kita, saudara sekian. Nah, pujilah nama Tuhan. Nah, saya teringat ada seorang anak Tuhan, ketika dia berangkat ke Amerika, dia bersekolah di sana, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa berbuat banyak untuk Engkau, tapi berkatilah saya akan mengasihi Engkau dengan mengembalikan uang yang Engkau berkati kepada saya. Dan kemudian saudara, anak ini sangat rajin, dan kemudian dia sudah, waktu dia belajar, dia pun sudah mulai memberi kepada Tuhan ya. Dan pada pulang dia kerja di Indonesia, balik lagi ke Indonesia, dia juga memberikan perpuluhan dengan setia kepada Tuhan, dengan rajin. Dan kemudian Tuhan bertahap memberkati dia. Dia mengasihi Tuhan, Tuhan mengembalikan kepada dia dengan berkat-berkat yang lebih banyak lagi. Dan sehingga hari ini saudara-saudara, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberkati pekerjaan Tuhan dengan keuangannya. Dia membantu pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Dia menyumbangkan banyak uang-uangnya untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada dia kasih yang lebih banyak lagi, saudara-saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, gereja kami ini salah satu yang dimana kami sekarang ini ada di Hong Kong, merupakan pemberian daripada anak Tuhan ini ya. Pujilah nama Tuhan. Dia bukan hanya cuma memberikan ini, tetapi dia berikan lebih banyak lagi untuk gereja lain lagi juga ada. Dia beri berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dia mengalami berkat Tuhan yang berlimpah. Satu hari saya tanya, engkau memberi begitu banyak, apakah nggak susah, Pak?
Dia bilang tidak. Saya justru berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati dia begitu banyak. Dia mengasihi Tuhan. Tuhan mengembalikan kasih yang lebih banyak kepada dia. Memberikan dia merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih mengasihi kita. Kalau saudara mau melihat kasih Tuhan di dalam hidup saudara, mulai sekarang ya, jangan tunda. Mulai sekarang mengasihi Tuhan. Yang pertama, kalau saudara belum percaya, mulai percaya Dia. Kalau saudara belum berdoa, mulai berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara belum mendengar firman Tuhan, mulai mendengar firman Tuhan, mulai mengasihi Tuhan dengan hidup saudara. Buatlah sesuatu cara untuk mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi saudara. Seperti saudara kita tadi, dia mengasihi Tuhan dengan memberi. Dia memberi kepada Tuhan keuangannya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dia bisa tetap melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Mari saudara-saudara kasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, seperti anak yang hilang ini, dia pulang kepada bapaknya, mengasihi bapaknya, minta ampun sama bapaknya. Bapaknya memberikan yang baik bagi dia, bikin pesta untuk dia, tidak perlu lagi makan makanan babi. Pujilah nama Tuhan. Kalau saudara belum merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, mulai dulu mengasihi Tuhan, mulai dulu dekat Tuhan, mulai dulu ikut Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada saudara. Ya, saudara mulai dulu, Tuhan akan berikan kepada saudara. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lanjut. Mari kita doa sama Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih banyak ya. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau mengasihi-Mu lebih banyak. Kami melihat anak yang hilang ini pulang mengasihi bapaknya, dan Bapa memberikan kasih yang lebih banyak kepada anak ini. Demikian juga Bapa di sorga mengasihi kami. Kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan punya kasih akan lebih banyak yang kami rasakan dalam hidup ini. Kami harus mulai bergerak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kasih Tuhan akan lebih banyak lagi terlihat dalam hidup kami. Kami tidak takut, Tuhan pasti mengasihi kami lebih daripada itu. Ketika kami mengasihi Tuhan, Tuhan lebih tahu mengasihi kami, memberkati kami, melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kami. Tuhan, kami tidak mau tinggal di luar kasih-Mu. Kami mau berada di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kalau ada hari ini yang sedang mendengarkan program ini, mereka belum mengenal Engkau. Marilah Tuhan, Engkau juga berikan diri-Mu ditemukan mereka. Ketika mereka mengasihi Engkau, tunjukkan kasih-Mu yang lebih besar kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan ya. Tuhan berkati kita sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye.